Meminta keadilan di dalam suasana politik pesta demokrasi yang ada di Desa Tambak Oke. Keadilan dalam bentuk apa? Yang pertama, kami menemukan di lapangan itu ada perangkat desa itu yang sering berkampanye. Seorang perangkat desa itu tidak boleh berkampanye. Kalau memang mau menjadi TS, menjadi tim sukses, silahkan jenengan itu cuti menjadi perangkat desa. Karena ini pesta demokrasi, bapak kami adalah perangkat desa. Karena kepala desa mencalonkan diri sebentar lagi akan cuti. Kalau bapaknya sudah tidak berpihak, sudah tidak netral, sudah berpihak, kami harus mengadu kepada siapa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu ada oknum perangkat desa memberikan surat undangan kepada masyarakat itu sambil berkampanye. Bahkan ada intimidasi di sana. Kalau tidak menyoblos incumbent, yaitu Bapak Zainul Hasan SE, itu bantuannya akan dicabut. Itu pembodohan publik namanya. Tidak ada aturan seperti itu. Kalau berani sekarang bicara, saya rekam, walaupun bupatinya sekalipun, walaupun camatnya sekalipun, saya rekam. Kalau berani. Terus yang ketiga, ini kok ada orang yang menyebar undangan bantuan, ini bukan kepala dusun, bukan RT RW, bukan perangkat, malah TS. Tim suksesnya Bapak Zainul Hasan SE, yaitu Bapak Ak dan Pak Sadri dan lain-lain. Tolong klarifikasi sebelum ini menginjak ke ranah hukum. Artinya kami tidak mau ke ranah hukum, biar kondusivitas di desa kita ini terjaga. Biar kondusivitas desa ini terjaga, itu tolong diklarifikasi. Kalau memang boleh, silahkan aturannya disampaikan. Ya kalau memang tidak boleh, sanksinya apa? Bila di dalam tragedi Raja-Raja Yunani, di sana ada suatu drama. Drama itu dibagi dua, artinya scene dan off scene. Scene itu di depan layar, off scene itu di belakang layar. Mereka ini bermain cantik di depan layar, tapi off scene-nya yang terlihat, keburukannya yang terlihat. Yang ditampakkan kepada masyarakat itu adalah off scene-nya. Dari kata dua off scene itu akhirnya muncul kata-kata off scripting. Artinya di sana itu ada pelatur, di sana itu ada kecurangan politik. Itu namanya off scripting. Itu di negara Yunani. Dan itu terjadi. Kita diseret ke dalam politik seperti itu di desa kita ini. Artinya kita secara tidak langsung sudah menampakkan opsi. Dan lebih gawat lagi, di belakang panggung yang bukan pemain itu seorang perangkat desa yang mempunyai jabatan kepala dusun atau kaum. Ini seolah-olah seperti anjing yang memakan renarma di bawah panggung. Artinya kita kalau mau berpolitik, ayo kita start dari nol. Namanya demokrasi, sama-sama start dari nol. Zainul Hasan SE, Toto, Moyo, dan Toyo start dari nol. Kalau ini kan memakai kekuatan politik pemerintah, ini memakai roda perputaran pemerintah, mesin pemerintah yang dipakai untuk berpolitik. Masyarakat digiring sedemikian rupa oleh oknum sehingga masyarakat ketakutan, tidak sesuai dengan pilihan hatinya sendiri. Ayo kasih kebebasan. Di sini ada grammar baru penekanan, di sini ada grammar baru kecurangan, di sini ada grammar baru tidak mau diganti seolah-olah ini adalah tahta nenek moyangnya. Sementara itu saja, tolong itu diklarifikasi Bapak. Pertama, kami ingin tahu aturannya dari mana kalau perangkat desa itu boleh berkampanye. Yang kedua, ini ada bantuan Bapak. Saya cek di linknya, itu dapat bantuan, tapi undangannya tidak diberikan. Dan bahkan ada yang sudah mati beberapa tahun itu tetap diberikan. Tolong terangkan aturannya. Nah, kami tidak menyalahkan, tapi tolong diterangkan kalau memang itu boleh. Demikian dari saya mukadimahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memberikan bantuan penyaluran dari BPNT BBM. Alhamdulillah semuanya sudah terbayarkan dan insya Allah ada 47 yang belum terbayarkan. Yang pertama yang pasti saya mohon maaf kalau ada oknum perangkat desa yang berkampanye atau menghina kepada salah satu pihak. Yang pasti aturannya nanti akan kami tegur melalui peringatan 1 atau surat peringatan 1. Jadi sekali lagi atas nama perangkat desa, atas nama pemerintah Desa Tambak Ukir, saya pribadi dan sebagai kepala desa mohon maaf jika ada perangkat desa atau oknum perangkat desa yang memihak. Nanti yang pasti kami berikan surat peringatan 1, nanti bisa kami konsultasikan dengan pihak terkait, baik dalam hal ini kecamatan. Kemudian mengenai bantuan yang seyogianya ada di aplikasi tetapi tidak sampai di penerima bantuan atau masyarakat, ya kami mohon maaf, kami tidak tahu begitu Pak. Dalam hal ini kami hanya ketempatan atau sarana menyampaikan bantuan yang datangnya dari pemerintah melalui Kemensos, kemudian mengalir melalui kantor pos sampai kepada warga kami, di mana kami hanya ketempatan sementara data tidak pernah kami ketahui. Jadi yang tahu kemarin ya pemerintah, dalam hal ini Pak Pos yang tahu. Jumlahnya sementara 632 yang tersalurkan berapa kemarin? Sisanya dari 47. Sementara polemik yang ada polemik bahwa ada satu orang atau beberapa orang yang tidak dibagikan, begitu. Bukan tidak kami bagikan, tetapi kami tidak tahu orangnya. Ada yang meninggal dunia, yang di bawah itu tidak tahu yang mana ini, yang orang ini yang mana, orang ini yang mana. Kalau yang meninggal dunia bagaimana? Akhirnya karena tidak tahu dikembalikan ke desa. Dan itu ada 21 undangan. Salah satu kasusnya, pertama ada warga desa Secangan yang alamatnya tertera Tambak Ukir. Jadi sudah kami berikan, karena mohon maaf waktu atau jarak memberikan undangan itu hanya sekitar 6 jam. Karena pemberian BPNT pos itu pada Sabtu siang dan Sabtu, undangan itu baru sampai hari Jumat jam 4 sore kalau nggak salah ada Bapak-bapak. Jadi masih kami pilah dulu dusun Secangan, Tambak Ukir, Beringin dan Pacalan. Setelah ketahuan, setelah dipilah Secangan, Tambak Ukir, Beringin dan Pacalan, baru dipilah per RW. Jadi RW 1 ada berapa, RW 3 ada berapa, RW 2 dan seterusnya. Lah itu ada beberapa undangan yang seharusnya penerima manfaat itu berada di RW 2, ternyata undangannya RW 1. Jadi itu kendalanya. Tapi semuanya sudah bisa dikoordinasikan di bawah. Dan sampai sekarang ada 4 undangan yang tidak diketahui orangnya. Secangan ada 2, Tambak Ukir ada 2. Ini undangannya saya bawa. Dari tahun kemarin juga sudah kami cari kemana-mana, tidak tahu. Di data desa juga tidak ada. Kami ada data desa itu tahun 2004, tahun 2015, dan tahun 2020. Cek NIK-nya juga tidak ada. Ini undangannya ada. Jadi harus kami kembalikan nanti ke pos. Yang pertama Jumaadi, Tambak Ukir. Yang kedua Suwarni. Dan kemudian Secangan ada Sumawiyah dan Yuliatin. Ini tidak pernah kami ketahui orangnya. Sampai kami mengumpulkan RT RW pun, kepala dusun pun juga tidak mengetahui. Jadi nanti akan kami kembalikan, dan seperti tahun-tahun sebelumnya, bantuan pos ini yang kalau kemarin saya ingat hanya 2, sekarang ada 4. Jadi nanti kami kembalikan. Mohon mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbicara ini sebagai fokus saya tidak ada hubungannya dengan PK dan dengan PK tapi nggak ada Pak. Tapi untuk fokus saya adalah PT Pos sebagai penyalur. Saya memberikan PT Pos sebagai penyalur atau kasir bagi pembayaran jasa. Semua uang, data itu punya pemerintah Pak. Kita nggak tahu menau itu. Pos hanya sebagai penyalur sesuai dengan data yang kita terima. Sedangkan teknis pembayaran, aturan di pembayaran kita membayarkan sesuai dengan NIK yang tertera di undangan. Kalau NIK-nya nggak sama, walaupun namanya sama, NIK-nya nggak sama, ya kita nggak harus bayarkan. Kalaupun nanti ada yang sekiranya itu, oh nama saya kan sama, di undangan sama, tapi NIK-nya nggak sama, itu nggak akan kita bayarkan. Karena basis kami diperintahkan membayarkan sesuai dengan NIK. Dan kami semuanya sesuai dengan by name, by address, sesuai dengan itu. Dan undangan 17. Dan semua penerima yang ada di kami semuanya terekam. Siapa yang ambil foto tadi di kami. Kalau memang ada komplain yang sekiranya, oh Pak, saya ingin tahu yang terima ini siapa, silakan ke kami. Kami memang tidak akan bisa membuka vulgar semuanya karena ini rahasia negara. Hanya tertentu yang dikomplainkan saja. Jadi sekali lagi PT Pos adalah sebagai petugas pembayar, tidak ada kata lain-lain gitu. Dan korelasinya dengan ada pilkada tidak ada. Kami tidak ada sinergi dengan kepala desa. Cuma mulai awal penyaluran bantuan yang melalui PT Pos kita memang minta bantuan ke desa karena yang tahu data di desa. Kalau PT Pos nanti yang ngantarkan, ya mungkin nggak bisa 1 hari 2 hari untuk ngantarkan undangan aja. Makanya kami berkolaborasi dengan desa, Pak minta tolong ini warganya Bapak sebarkan, nanti kami yang akan membayarkan dan kami yang akan memverifikasi sama nggak dengan undangan, sama nggak dengan data kami. Kalau nggak sama ya kami nggak akan bayarkan. Kalau memang nggak diketemukan, ya kembalikan ke kita akan kembalikan lagi ke negara, kembali ke data itu. Jadi uang ini semuanya akan kita pertanggungjawabkan yang diamanahkan ke PT Pos dari Kemensos akan kita pertanggung. Kalau memang nggak tersalur, ya kita kembalikan uangnya, datanya ini Pak yang nggak tersalur, otomatis dengan berita acara. Kenapa nggak bisa tersalurkan? Alasannya nanti kita pastikan ke Kemensos. Jadi itu Pak. Kalau memang ada komplain sekiranya, oh ini kok sekiranya meragukan, silakan datanya sampaikan ke kami. Kami tidak mau hanya sebatas wacana, tapi data yang real kasihkan ke kami. Kami nanti akan memberikan data yang real juga kepada bapak-bapak. Saya tidak akan berbicara asal katanya, tapi saya membicarakan atau memberikan ke bapak juga sesuai dengan data dan fakta yang ada di kami. Kalau memang ada yang sekiranya meragukan dan dilakukan dalam tanda kutip waktu tugas membayar pun nggak sesuai, nanti akan kita buka. Kita buka. Di situ ada foto orangnya, foto KTP-nya, atau kakaknya. Kan salah satu kan membayar itu harus membawa KTP dan atau kakak asli ditunjukkan kepada petugas bayar. Kalau nggak menunjukkan itu petugas bayar nggak akan membayarkan. Jadi sudah aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh PT Pos. Itu bapak-bapak sekedar informasi yang jadi PT Pos hanya sebagai petugas penyalur, desa hanya sebagai tempat yang saya minta bantuan untuk menyalurkan data, menyalurkan dana yang dari pemerintah. Jadi desa tidak ada hubungannya dengan PT Pos, nggak ada, makanya hubungannya cuma PT Pos minta bantuan PT siapa, saya tolong jadi undangan sebarkan, undangan dari kami, undangan diminta dari kami, data itu yang diterima dari pemerintah. Kami nggak bukan PT Pos yang membuat data, tapi pemerintah memberikan PT Pos. PT Pos data dan uangnya tolong taruhkan sesuai dengan yang ada di data ini. Nah, desa yang minta bantuan untuk berkolaborasi, Pak saya minta bantuan untuk memberikan undangan ini sesuai dengan alamat dan namanya, dan kami juga minta bantuan tempatkanlah desa
daripada dia saya tarik ke kantor pos, nanti kan juga terlalu banyak di sana komputer, tempatnya nggak memenuhi syarat, sehingga menimbulkan case yang tidak kita inginkan. Saya menginginkan supaya penyaluran ini aman, nyaman bagi warga. Dan bukan kami menyerahkan kewenangan dan kalau saya ingat tarik semuanya ke pos, jangan nanti kan kasihan juga warga posnya berapa. Tapi kalau di desa kan jadi pertama saya sampaikan terima kasih kepada desa yang telah menyediakan tempat dan menyalurkan yang ini. Sekali lagi saya tekankan saya tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di desa itu tidak ada. Dan desa hanya menyebarkan undangan dari kami yang kami beri. Undangan ini Pak, undangan tolong sebarkan undangan nama yang undangan itu aja. Jadi bukan data itu juga bukan dari Pak, ini bukan data itu semuanya dari Kementerian. Pos hanya sebagai penyalur, hanya sebagai membayarkan saja. Karena kerjasama kami dengan pemerintah itu ditugasi yang mana pemerintah pos ini ada bantuan untuk masyarakat, tolong sampaikan. Ini datanya, ini uangnya, silakan salurkan. Ini bukan minta bantuan karena ini amanah dari masyarakat, jadi bukan minta bantuan di bawah. Kita Pak, kalau juga menyalurkan undangan ini, nanti saya yang akan membayar. Itu sementara dari saya penjelasan mengenai penyaluran PLT BBM. Itu Pak Kapolsek, Bapak mohon maaf dipotong Ya. biar tidak lupa. Saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, misalnya dicek di lingkar itu muncul yang kita tidak menerima surat undangan, bolehkah kita konsultasi dengan pos? Membawa KTP dan KK. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tolong diterangkan bagi penerima bantuan yang sudah meninggal 1, 2 tahun sampai 3, 4, 5 tahun, tolong diterangkan. Dan yang ketiga, berarti ini kan tidak ada hubungannya dengan kepala desa. Mau nyoblos siapa saja, kan kalau sudah ada datanya tetap dapat bantuan, kan seperti itu. Mohon dijelaskan. Oke Pak, yang pertama untuk data apabila dia katakanlah undangan hilang atau tidak terima undangan, tapi merasa di dana di webnya Dinsos dia penerima, silakan datang ke kami untuk KTP atau KK. Kalau di data kami ini ada, kita bayarkan Pak tanpa undangan. Kita bayarkan. Karena kami tidak boleh menolak orang yang tidak menolak diri yang sah dan kita dapat data kita walaupun tidak ada undangan, tapi tetap wajib membayarkan. Pertama-tama. Yang kedua, apabila orang di data di undangan itu meninggal dunia, itu bisa diwakilkan atau diserahkan kepada ahli waris yang selkaka. Katakanlah selkaka. Makanya dia harus membawa KTP yang menerima, yang KTP yang istilahnya KTP yang ngambil, harus dibawa. Kakak juga harus dibawa, asli dua-duanya. Berarti walaupun keluarga tapi di luar kakak tidak boleh. Kalau di luar kakak kita tidak diperkenankan. Kalau di luar kakak kita tidak diperbolehkan, harus dalam satu kakak. Ahli waris dalam satu kakak. Kalau dalam satu kakak tidak. Makanya dia harus membawa KTP yang mengambil dan kakak. Kita cocokkan. Oh, namanya yang di sini ternyata ada di kakak. Terus yang ambil KTP-nya ada, udah. Terus kalau yang ketiga, kami tidak bisa menjawab itu teknis di politik kami nggak ada hubungannya itu Pak. Jadi kami hanya menyebarkan sesuai dengan data itu. Kalau kita nggak ada, saya katakan tidak ada hubungan apa-apa dengan kepala masyarakat. Artinya walaupun pilih siapa saja kalau sudah ada data kan tetap Tidak dijawab kalau itu saya nggak komen kalau itu Pak. Saya hanya tahu ini undangan terus silakan. Ya kalau dalam artinya deh silakan bebas masa menerima itu bukan Pak Kades atau siapa yang mendata kok mengambil pemerintah. Mungkin saya menambahi Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kades Saboke, kepada yang terhormat dari Kapolri, kepada yang terhormat Pos Kabupaten maupun di Panarukan ya. Kepada yang terhormat tidak juga. Nah, jadi tim saya. kepada yang terhormat Mas Rosi beserta rekan-rekan yang melaksanakan audiensi, saya terima kasih dengan kehadirannya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak melakukan audiensi ya.
Ini yang saya terima ya. Saya terima kasih atas masukannya. Kita dengar bersama dari Pak Kades maupun dari pos penjelasannya ya. Saya hanya menggarisbawahi ya. Pertanyaan Mas Rosi beserta rekan-rekan apabila kurang paham ditanyakan langsung ya. Tadi dijelaskan oleh Pak Bebas tanya. Bos tadi ya, bahwa SOP-nya sudah jelas, bahwa pendataan penyaluran BLT BBM dan sembako jelas yang mendata dari Menteri Sosial ya, melalui pos disalurkan ke desa karena ini ketempatannya ya. Terus saya tegaskan lagi ya, bahwa mulai hari ini ya, karena BLT BBM ini ada katanya dikait-kaitkan dengan Pilkades, mulai hari ini jangan sampai dikaitkan dengan Pilkades. Data yang sudah terdaftar tidak mungkin akan dicabut ya, sesuai dengan data dari Mensos maupun bantuan lainnya ya. Silakan Bapak-bapak menyampaikan langsung namanya si A ya, kalau sudah masuk database atau Mensos silakan sampaikan, komunikasi langsung dengan pos ya, tidak ada direkayasa nanti ya. Kalau memang itu haknya dia pasti disampaikan ya. Seperti namanya si A ya, seperti tadi malam saya konfirmasi dengan Pak RT ya, namanya Ahmad Soleh. Kemudian Ahmad Soleh ditambah itu 3 orang ya, ternyata dicocokkan dengan NIK-nya nggak sama, ternyata yang sama panggilannya Mamat ya, Mat Saleh. Nah itu ya, NIK-nya sama, itu yang bertanggung jawabkan nanti ya. Itu pun nanti kalau pengambilan pasti difoto dengan KTP dan yang bersangkutan ya. Itu yang pertama. 2, mulai hari ini Pak Kades sudah menyatakan tadi ya, teguran perangkat desa silakan tidak lanjuti ya. Mulai hari ini mungkin penetapan nanti tidak ada perangkat desa yang menonjolkan diri. Sampaikan tadi sama Mas Rosi, kalau memang jadi tim sukses, silakan mengundurkan diri sebagai perangkat desa. Ya. Kalau kepolisian tidak ada kerugian siapapun, ya. Polisi maupun TNI netral, tidak melihat siapapun. Yang penting polisi itu situasi pilkada kondusif, aman. Ya. Nanti siapa yang terpilih itu yang didukung masyarakat. Ya. Meskipun beda pilihan, tapi dalam pelaksanaan nanti kalau sudah terpilih itu harus didukung pelaksanaan protokol pemerintah supaya tambah lebih maju ya. Mengenai itu kalau memang ada pertanyaan terkait dengan Pilkades nanti bisa tanyakan oleh ketua Pilkades ya. Ini masuk ranah pelanggaran apa tidak pidana ya. Kalau berkaitan dengan Pilkades itu bukan tidak pidana, pelanggaran. Beda nanti kalau sudah ada ranah penganiayaan ya dan lain-lainnya, itu beda. Ranahnya berarti ke tidak pidana ya. Itu yang perlu sampaikan. Apabila ada pertanyaan yang belum paham ditanyakan. Kebetulan ada Pak Pos dan Pak Kades. Itu yang perlu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya Pak. Bisa disebutkan namanya? Nama saya Supeno. Oke. Pacaran, dari Pacaran. Ya. Mohon maaf, saya tidak mewakili siapa-siapa. Dari calon 1 sampai 4 saya tak mewakili siapa-siapa. Cuman saya dapat undangan, saya datang. Datang ke sini, mungkin ya punya saya ada yang bermasalah. Saya kira begitu. Karena yang lain sudah menjelaskan secara detail. Ini untuk saya. Karena istri saya itu meninggal, Pak.
Mungkin apa ada klarifikasi itu. Kan istri saya meninggal, yang terima saya. Mungkin itu. Nanti kan maka saya ingin mendengarkan dengan seksama. Ya kalau ada mungkin saya juga introspeksi dulu, Pak. Kalau masalah itu kan ini teman-teman yang lain sudah ada koordinatornya di depan. Kalau saya ini atas nama saya sendiri terima undangan, maka saya datang ke sini untuk klarifikasi. Ternyata menjelaskannya Pak Pos begitu, ya tidak ada masalah bagi saya. Kan iya, Pak? Ya. Itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Pak Pernah sudah jelas bahwa istrinya meninggal, Pak Pernah dapat undangan karena sesuai dengan kakak. Ya Pak ya? Sudah jelas Pak Pernah. Oke, terima kasih. Pak, mohon didatangkan panitia. Pak Panitia, monggo. Panitia BKDes. Ada Pak Ketua Panitia, monggo. Iya. Oke. Gak apa-apa, monggo. Monggo. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan Pilkades. Ada yang ditanyakan? Yang bisa aja, kalau nggak bisa jawab mungkin nanti disampaikan oleh Ketua yang bisa. makanya nggak apa-apa. Yang bisa dijawab, yang nggak bisa. Nah, Pertanyaan kepada panitia sekaligus Bapak Kepala Desa. Dalam menyalurkan surat bantuan, bolehkah bukan perangkat desa atau bukan DRT, bukan kepala dusun, bahkan tim sukses dan salah satu calon, bolehkah? Kalau di dalam praktiknya pemilihan kepala desa saya tidak diatur di sana. Untuk menjelaskan saya juga tidak tahu. Soalnya di sana tidak diatur. Untuk menjelaskan masuk jalan hari itu saya tidak tahu. Soalnya mengenai edaran dari bupati saya tidak pegang suratnya, ketua yang pegang. Yang lebih tahu ya ketua. Berarti belum menemukan jawaban. Iya benar. tadi sebenarnya sudah dijawab. Ya seharusnya bos, instruksi bos. Iya. Seharusnya panitia harus mempelajari secara detail bos. Sudah dipelajari. Oh iya jawab nanti. Iya jawab nanti. Pelajari. Kalau barusan saya mewakili saya sendiri. Iya. Tapi kalau sekarang untuk panitia, orang jadi panitia itu harus mempelajari apa bla 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 bla, itu dipelajari. Nanti disebarkan kepada masyarakat biar tak simpang siur demi kondusifnya masyarakat. Kalau seandainya ya begini, seandainya baik kalau orang seperti saya kan orang umum mau kampanye siapa terserah saya. Ini istilahnya ya kalau perangkat desa ada yang sangkutnya dengan panitia berkampanye. Gimana? Tolong jelaskan sama masyarakat itu biar tahu. Nanti kalau tidak ada pengaturannya di itu kan akhirnya itu itu panitia berkampanye kok bisa? Tidak ada masalah kan begitu. Ya mohon kepada panitia dipelajari dulu, tolong disebar kepada masyarakat. Ya silakan. Panitia itu kampanye itu tidak dibolehkan. Oh iya. Tapi harus melaporkan dengan betul-betul yang valid datanya itu kan. Oh begitu. Karena kita kan Ya. perangkat desa. Mengenai bantuan. Yang kami tanyakan tadi kan dijawab sudah bersama kepala desa. Kami ingin menanyakan kepada panitia mengenai surat bantuan. Kalau tim sukses seseorang yang menyampaikan itu boleh atau tidak? Kalau dalam segi panitia mengenai bantuan itu tidak diatur di sana. Cuma yang diatur panitia tidak boleh berpolitik, harus netral. Kalau mengenai mengarah ke bantuan, tak tahu saya, tak bisa menjawab. Berarti mungkin bisa diwakilkan oleh dari Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa dan panitia serta Bapak Indaran yang hadir pagi hari ini. Langsung saja saya garis bawahi terkait dengan penyaluran undangan yang dilaksanakan oleh oknum
artinya sambil lalu berkampanye itu tidak boleh. Sanksinya apa, Pak? Nah, sanksi itu saya tidak tahu masih. Secara administrasi mungkin nanti dipanggil ke kecamatan dulu bersama kepala desa untuk mendampingi beliaunya yang dapat undangan. Terus terkait dengan PS tim sukses melaksanakan pemberian undangan juga itu tidak boleh. Karena apa? Itu yang memicu terjadinya apa ya? Situasi yang tidak kondusif. Karena di sini sudah masuk dalam pilkades juga. Jadi ada para calon seperti itu. Jadi saya tidak menyalahkan Bapak Kepala Desa. Mungkin itu dibuat oleh oknumnya sendiri, oknum perangkat desa sendiri. Yang jelas Pak Kepala Desa tidak mungkin menyuruh sambil kampanye, tidak mungkin. Karena apa? Dia yang akan kena sanksinya sendiri nanti. Seperti itu. Jadi terkait dengan tupoksinya itu yang harus dilaksanakan. Panitia ya sesuai dengan tugasnya di panitia apa? Perangkat desa penyaluran undangannya silahkan penyaluran undangan, tapi jangan berkampanye seperti itu. Ya, terima kasih dari saya kurang lebih. Ya. Bapak kan orang tuanya kepala desa. Ya, Selaku perwakilan dari Bapak Camat. Ini ada bahasa oknum dan saya ada bukti, ada saksi. Ya. Kalau tidak menyoblos Bapak Zainul Hasan SE, bantuannya akan dicabut. Tolong diterangkan. Kalau itu tidak benar menurut saya. Jadi penyaluran bantuan itu sudah diatur oleh pemerintah sesuai dengan kategori-kategori yang masuk di dalamnya. Berarti kan tidak ada hubungannya dengan Tidak ada hubungannya dengan kepala. siapapun yang jadi kan tetap bantuan itu Jadi yang datang. sudah dijelaskan oleh PT Pos itu benar. Jadi dia hanya terima data sesuai dengan ini disalurkan berapa nominalnya seperti itu. Jadi seperti itu. Dan untuk tindak lanjutnya kami dari kecamatan akan memanggil nanti perangkat desa yang terlibat di dalamnya serta panitia pilkades yang juga terlibat akan saya panggil ke kecamatan. Mohon didampingi nanti dengan apa juga ada beberapa kami. Jadi untuk mengklarifikasi bahwa bagaimana. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toretan mulai makin empian nikah ke kafe tak usah kuboter, tak usah ragu misalnya bodoh orang ngucap kambian muntak adukung Pak Tinggi Zen pas cabut ke bantuan nak ini kan carpak mun bodoh saya ngucap akan nikah boleh lapor lagi pun nikah boleh akan saya tindak secara hukum. Empian mun milia Zen, milia Toto, milia Yuni, milia Toyo, pilih sesuai kemauan nah hati nampian pun tak usah kok tak orang sinekan-nekan. Mun bantuan pakun oleh tak kira cabut sakalangkong. Kalau tidak ada penanya, kami tutup. Mohon didoakan Pak Ju. Mohon didoakan. Doa. Belum tadi. Belum, kok Pak? Ada Saya. Ngomong musuh Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Sudah. Doa. Ini doa. Sudah. Bukan debat ini. Tidak ada mau debat. Luruskan. Mengusulkan saja. Boleh, ayo silakan. Boleh kan? Boleh dah. Minta tolong doa. Sudah, terima kasih.